Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS kepemimpinan. Di sini ada nama Yahya Hamam Maulana dan NIM 18120686, Prodi Sistem Informasi, daerah asal Magelang, Jawa Tengah, dan umur 21 tahun. Jika seandainya saya menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi, mulai dari kemasyarakatan, bisnis, politik, dan pemerintahan, di sini saya akan mengambil ke bidang bisnis. Dikarenakan saya belum pernah menjadi pemimpin sebelumnya, maka di video kali ini saya akan menjelaskan seandainya jika saya menjadi pemimpin. Di sini saya mengambil bisnis dalam bentuk produk, di mana produk kali ini menawarkan berbagai jenis kopi yang memuat, yaitu ada nama Kedai Kopi 90-an yang beralamat di Jalan Ahya Jaya Sartika, 3 Reksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Jenis usahanya yaitu makanan dan minuman. Untuk nama produknya yaitu Kopi 90-an. Untuk visi dari kedai kopi ini adalah menjadi kedai yang menawarkan suasana, kondisi, tempat, menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas kopi 90-an yang baik dan dapat memenuhi selera para pengunjung dan pelanggannya, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan pantas menjadi ikon kuliner di Kabupaten Tangerang, serta dapat mengembangkan bisnis kedai kopi ini ke berbagai daerah untuk mengenalkan dan membudayakan minum kopi 90-an, serta membuka lowongan pekerjaan di tengah masyarakat. Untuk misinya yaitu yang pertama ada mempertahankan cita rasa kopi yang sudah melegenda secara turun-temurun. Kemudian yang B, meningkatkan kreativitas untuk menciptakan menu-menu baru yang lebih bervariatif untuk dapat ditawarkan dan dinikmati oleh pelanggan. Yang C, menawarkan kenyamanan di dalam menikmati kopi kepada pelanggan. Yang D, menjalin hubungan yang baik kepada para pelayan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Yang kemudian strategi yaitu yang A, konsep kafe yang unik, menarik, dan juga fotogenik. Yang B, menu dan cita rasa yang unik dan tentunya enak. Yang C, memanfaatkan sosial media adalah strategi marketing, strategi pemasaran kafe, coffee shop yang efektif dan murah. Yang D, berikan tawaran dan fasilitas yang menarik lewat promo dan diskon. Kemudian untuk proses memulainya, pemimpin harus mempunyai jiwa melayani. Bila tidak suka melayani, maka tidak akan pernah sukses sebagai seorang pemimpin. Pemimpin harus tahu dan mempelajari cara kerja di bawah, baru bisa membentuk tim yang handal dengan fondasi kuat untuk hasil kerja terbaik. Yaitu kemudian untuk menjelaskan kepada anggota untuk mencapai visi dan misi. Yang A yaitu membuat tujuan menjadi sederhana dan jelas. Dan yang B, mulai dengan membuat tujuan secara keseluruhan. Yang C, komunikasikan tujuan secara berkelanjutan. Yang D, motivasi anggota tim secara teratur. Dan yang E, bersikap secara transparan. Di sini yaitu untuk menghadapi konflik, yang dimana konflik pertama itu dari dalam diri yaitu individu, konflik yang terjadi dalam organisasi jika dibiarkan akan menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Konflik yang ada dalam individu dapat menyebabkan seseorang merasa bimbang
bingung sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Peran seorang pemimpin harus dapat memberikan arahan terhadap bawahannya, yaitu yang A, memberikan waktu kepada bawahan untuk merenung dan memikirkan jalan keluarnya. Yang B, apabila cara A tidak berhasil, pemimpin mencarikan beberapa alternatif, saran dan masukan yang baik untuk memberikan rasa percaya diri kepada bawahan, supaya yakin apa yang akan dipilih adalah solusi terbaik untuk menentukan tujuan yang dilaksanakannya. Yang kemudian itu ada konflik antar individu maupun antar kelompok, di mana banyak cara untuk memecahkan persoalan konflik antar pribadi maupun kelompok, misalnya membuka diri, menerima umpan balik, menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Yang kemudian ada beberapa strategi untuk mengurangi konflik di organisasi. Di dalam kepemimpinan itu, yaitu yang A, duduk bersama, kemudian berunding dan bermusyawarah. Yang B, melihat masalah dengan kepala dingin dan mendiskusikannya. Yang C, melalui sikap kooperatif, orang berusaha melepaskan perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil untuk lebih banyak menemukan titik-titik persamaan. Yang D, tidak selalu mau menang sendiri atau egois dan mengharuskan pihak lain mengalah. Bersedialah mengalah dengan itikat baik untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk menghadapi pandemi COVID-19, yang A, menyediakan layanan delivery dan takeaway. Yang B, menempelkan kartu pengecekan suhu tubuh pada pembungkus makanan. Yang C, menerapkan pengiriman dengan membatasi kontak langsung. Yang D, beri perhatian pada karyawan. Dan yang E, mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Untuk gaya kepemimpinan saya sendiri yaitu demokratis, di mana gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan ditentukan bersama-sama antara pemimpin dan bawahan. Di mana itu ada contohnya yang A, mengharapkan bawahan untuk melapor mengenai progres tugas yang sudah diberikan. Yang B, mengharapkan bawahan menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan maksimalnya untuk menyelesaikan sesuatu tanpa pengawasan secara terus-menerus. Yang C, mengharapkan bawahan melibatkan orang lain dalam proses pengambil keputusan dan tidak bertindak secara sendiri. Kemudian, pemimpin demokratis yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat di antara para anggota atau bawahan. Tiap anggota tulus berpartisipasi dan mendasarkan keputusan mereka pada moral dan nilai-nilai yang dianut bersama di dalam grup maupun di dalam suatu perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.